Selamat datang di Fashion Show tahun 2021 yang diselenggarakan oleh Balai Latihan Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah tahun 2021. Pelatihan ini merupakan pelatihan yang kelima dan keenam di APBN 2021. Dari tanggal 24 Maret sampai dengan 3 Mei 2021. Hari ini, di pagi ini, senang sekali kami bisa menemani Bapak dan Ibu dalam acara penutupan pelatihan kejuaraan menjahit APBN tahun 2021. Sekali lagi beri aplaus dan tepuk tangan yang meriah buat peserta pelatihan 5 dan 6 angkatan 2021. Selanjutnya akan kita peragawan yang merupakan peserta pelatihan angkatan 5 dan 6. Dan ini merupakan angkatan yang luar biasa sekali karena selain menampilkan karya sendiri juga bisa berlenggak-lenggok sebagai model. Baiklah, tidak usah berlama-lama lagi. Kita saksikan Fashion Show oleh Balai Pelatihan Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah. Ladies and gentlemen, tunjukkan pesonamu. Perlu ketahui bahwa pakaian-pakaian model yang tampak di depan Bapak Ibu sekalian merupakan pakaian yang didesain, yang dijahit, yang dikaryakan oleh mereka sendiri yang merupakan peserta pelatihan angkatan 5 dan 6. Dan untuk penampilan yang pertama akan kita saksikan berupa model overall atau jump fit. Ini merupakan pakaian yang biasa dipakai dalam acara suasana santai dan biasa dipadukan dengan kaos. Pakaian ini memang berasal dari gaya Amerika dan sekarang trennya sudah masuk ke Indonesia. Dapat kita saksikan bahwa model menampilkan dengan begitu anggun dengan jump fit itu. Kemudian disusul dengan penampil yang kedua, yaitu berupa jahitan tunik. Tunik merupakan desain secara simpel dengan panjang ke bawah, mulai dengan pinggul hingga betis. Dalam sejarahnya, tunik ini biasa dipakai oleh bangsa Romawi laki-laki dan dipakai mulai dari tahun 3 sebelum Masehi. Saat ini beragam tunik sudah ditampilkan, baik yang berupa kotak-kotak ataupun yang lainnya, dan biasa dipakai begitu fleksibel di saat santai maupun acara resmi. Kemudian disusul dengan penampilan yang ketiga, yaitu berupa gamis. Gamis merupakan pakaian adat bangsa Arab, baik pria maupun wanita, dan ini biasa dipakai oleh orang-orang di negara muslim dan saat ini sudah masuk ke Indonesia. Pakaian ini memang sudah ada 4.000 tahun yang lalu. Dan pakaian ini biasa dipakai di hari-hari besar muslim, khususnya pada saat menjelang Idul Fitri ataupun Idul Adha maupun hari besar Islam lainnya. Dan penampilan yang keempat adalah penampilan rok span. Rok span ini merupakan jenis rok wanita yang bagian sisi bawahnya dimasukkan 2-5 cm sehingga terlihat kecil ke bawah. Rok span memiliki ciri-ciri khas, bagian sisi dibuat lurus di bawah dan bagian bawah sama besarnya dengan bagian pinggul. Rok span ini banyak dicari karena digunakan baik secara formal maupun informal dan biasa dipadukan dengan berbagai kombinasi pakaian yang lainnya. Selanjutnya akan kita saksikan penampilan yang kelima berupa kemeja. Kemeja ini ternyata berasal dari Portugis, sebuah baju
bagian atas, terutama untuk pria. Pakaian ini menutup bagian bahu, dada, dan perut. Biasanya dipakai dan dibuat sesuai dengan orang, sesuai dengan seleranya. Kemeja ini bisa dipadukan dengan celana panjang, biasa dipakai dengan acara resmi, dan bisa dibuat dengan lengan panjang maupun lengan pendek. Dan untuk kelas 5 ini yang terakhir adalah penampilan berupa celana panjang ini hampir ditemukan di setiap lemari setiap orang, berbagai bentuk dan juga model. Dalam sejarahnya, celana panjang sudah ada sejak 1970 sebelum Masehi dan hingga saat ini. Celana panjang dipakai bukan hanya oleh gender laki-laki, tetapi juga perempuan. Dan bisa dipadukan dengan berbagai pakaian yang lainnya, bisa juga kemeja ataupun yang lainnya. Seperti kita terlihat bahwa celana panjang ini bisa dipadukan dengan kaos dan juga dengan gamis. Itu membuktikan bahwa celana panjang merupakan celana yang serbaguna. Selanjutnya untuk kelompok 6. Untuk kelas 6 tidak beda jauh dengan kelas 5, akan menampilkan berupa gamis, tunik, celana panjang maupun gamis. Ini merupakan hasil mereka secara orisinal dan merupakan kebanggaan sendiri bagi mereka. Ya, kita saksikan bahwa gamis yang pertama berwarna biru yang memang dibuat dengan desain yang berbeda. Seperti saya jelaskan di awal, bahwa gamis merupakan pakaian muslim pada umumnya, tetapi sekarang sudah merambah ke Indonesia dengan berbagai variasi. Inilah dia, kelompok 6 dengan menampilkan pakaian gamis. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa hasil karya ini merupakan hasil pelatihan yang dilakukan selama 33 hari. Dari mulai membuat pola sampai dengan membuat pakaian seperti yang Bapak Ibu lihat seperti sekarang ini. Dengan kurikulum yang berbeda, mulai dari gamis, hem, celana panjang, tunik, ataupun jumpsuit. Fashion show ini tujuannya adalah untuk meningkatkan kepercayaan diri mereka, bukan hanya dalam soal membuat produk saja, tetapi juga gimana mereka dalam menampilkan hasil karya-karya mereka. Dan perlu Bapak Ibu ketahui, pelatihan menjahit tahun 2021, Balai Pelatihan Kerja dan Transmigrasi bekerja dengan PT Pasi, yang merupakan perusahaan garmen yang ada di Kabupaten Banjarnegara. Dan sampai dengan angkatan ini, PT Pasi sudah menyerap beberapa lulusan kita, sehingga mereka bukan hanya siap untuk berwirausaha, tetapi siap untuk bekerja di perusahaan. Kedua, yaitu berupa tunik. Tunik ini bisa dipakai dengan perpaduan dengan kebaya dan juga jarik serta model-model busana muslim lainnya. Dapat kita saksikan
bahwa tunik bukan hanya dipakai dalam suasana resmi, suasana santai pun bisa digunakan. Dan untuk tunik yang kedua bisa dipadukan dengan celana panjang yang biasa dipakai di acara santai. Ini merupakan karya orisinal dari mereka, peserta menjahit angkatan 5 dan 6. Dan harapannya mereka siap untuk berwirausaha maupun bekerja di perusahaan. Ya, selanjutnya akan disusul dengan penampilan berupa kemeja. Kemeja ini bisa dipadukan dengan celana panjang, baik warna apapun, atau bahkan disertai dengan aksesoris berupa rompi maupun dasi. Kemeja ini bisa didesain dengan lengan panjang maupun lengan pendek, dan bisa digunakan dengan acara resmi maupun acara santai. Dan selanjutnya disusul dengan penampilan berupa hasil karya celana panjang. Celana panjang ini bisa dipadukan meja lengan panjang ataupun lengan pendek, dan bahkan dengan pakaian batik sekalipun. Dan dapat kita lihat model-model yang menampilkan hasil karya itu. Dan yang terakhir untuk kelas ke-6, yaitu berupa rok panjang yang merupakan hasil karya mereka sendiri, yang ditampilkan dan diperagakan oleh mereka secara pribadi. Seperti Bapak Ibu lihat bahwa rok panjang ini didesain dengan berbagai model, ada yang longgar ataupun bahkan ada yang ngepas. Dan selanjutnya akan kita saksikan parade antara kelas 5 dan kelas 6 yang akan menampilkan dari pakaian-pakaian yang tadi sudah disebutkan.
selanjutnya adalah parade. Ya, perlu Bapak Ibu ketahui bahwa hasil karya-karya ini, hasil kelas 5 dan kelas 6, dilatih oleh Bapak Suyatno dan juga Ibu Tarsuti, Mbak Siti Maisaro. Kepada Bapak Suyatno, Ibu Tarsuti, dan Mbak Siti Maisaro dimohon untuk bisa berdiri. Inilah instruktur menjadi kita, Bapak Ibu sekalian, yang sudah melatih peserta 5 dan 6 dengan hasil karya yang luar biasa. Terima kasih Bapak Ibu, bisa kembali. Para peragawan dan peragawati yang menampilkan pakaian hasil karyanya memang tidak menggunakan masker. Ini hanya untuk kepentingan dokumentasi. Jadi setelah acara fashion ini, mereka akan tetap menggunakan masker, yaitu mengikuti protokol kesehatan. Inilah wajah-wajah peragawan dan peragawati yang tampil begitu anggun dan luar biasa. Sekali lagi beri aplaus yang meriah buat mereka. Bisa kembali ke tempat.